الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قنبتين عزكم الله. InsyaAllah ta'ala pada kesempatan pagi hari ini kita akan masuk pada pembahasan prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Disebutkan di sini al-muallif wafaqahullah secara umum beliau menerangkan tentang 3 prinsip. Prinsip yang pertama ialah prinsip yang itu merupakan dasar seluruh dari prinsip Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, difahami dengan pemahaman salaful ummah. Kemudian prinsip yang kedua ialah prinsip Ahlussunnah dalam mensikapi para umara, mensikapi para penguasa yang zalim. Kemudian porsi yang terbesar dalam kitab ini ialah prinsip Ahlussunnah wal Jamaah dalam menghadapi ashabul ahwa'i wal bid'ah. Prinsip Ahlussunnah dalam mensikapi ahlul bid'ah. Semua yang berkaitan tentang masalah bid'ah dirinci di sini sama beliau wafaqahullah wa jazahullahu khairah. Prinsip yang pertama, ikhwan fillah azakumullah, ini merupakan aslun asil, prinsip yang amat sangat mendasar yang ada pada Ahlussunnah wal Jamaah, yang dibangun di atas prinsip inilah semua prinsip-prinsip Ahlussunnah wal Jamaah, usul i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Prinsip tersebut ialah luzumul kitab was sunnah, berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wattiba'u athar salaf, dan mengikuti athar salafun salih, wa adamul ibtida', dan tidak membuat kebid'ahan dalam perkara agama ini. Ini judul daripada bab pertama dari kitab Al-Mujur yang ditulis oleh Jamal Al-Harithi wafaqahullah ta'ala.
Setelah itu beliau membawakan di sini beberapa ayat dan beberapa hadis serta aqwal para ulama salaf tentang masalah ini. Sudah lihat? Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaykum إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semuanya kepada Allah dengan haqqa tuqatih, sebenar-benar takwa. Dan janganlah kalian meninggal kecuali kalian dalam keadaan Islam. Ayat ini khonafidina azakumullah memerintahkan kita kaum mukminin, kaum muslimin, wabil khusus as-salafiyyin ahli sunnati wal jamaah, untuk senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan takwa yang haqqa tuqatih. Disebutkan dalam tafsirnya dengan sanad yang sahih sampai kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau menafsirkan ittaqullaha haqqa tuqatih, yang dimaksud dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benar takwa ialah sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ditaati. Inna Allah yuta'u wa la yu'ta wa yuzkaru wa la yukfar wa yuzkaru wa la yunsa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ditaati dan tidak boleh dimaksiati. Allah disyukuri kenikmatannya dan tidak boleh dikufuri kenikmatannya. Allah senantiasa diingat dan tidak boleh dilupakan. Ini penafsiran dari beliau radhiyallahu taala anhu tentang ayat ini, ittaqullaha haqqa tuqatih. Beliau menyebutkan dalam penafsiran tadi 3 unsur takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang barang siapa melaksanakan 3 perkara ini tadi, maka seseorang itu akan mendapatkan ketakwaan yang sungguhnya. Yang pertama ialah taatullah, mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar-benar takwa, dan meninggalkan berbagai macam bentuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taatullah. Kemudian rukun yang kedua ialah syukur nikmat, mensyukuri kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak boleh mengkufurinya. Unsur yang ketiga ialah zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak boleh melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. At-ta'ah, as-syukur, az-zikr. Ini 3 unsur, 3 rukun takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taqwallah haqqa tuqatih. Kemudian ayat yang setelahnya, dan ayat inilah yang dijadikan sebagai dalil oleh muallif wafaqahullah, yang menunjukkan perintah untuk berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan setelah itu, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan hendaklah kalian semuanya wahai kaum mukminin berpegang teguh dengan tali Allah seluruhnya dan jangan berpecah belah. Perintah ini khonafidina azakumullah disebutkan oleh Allah Taala setelah perintah untuk beriman dan bertakwa, menunjukkan bahwasanya al-i'tisam bihablillah, berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa adamul furqah, dan tidak berpecah belah, itu merupakan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk bentuk keimanan seseorang kepada Allah, termasuk bentuk ketakwaan seorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
kesempurnaan iman seseorang dan kesempurnaan takwa seorang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dia melaksanakan perintah yang selanjutnya ini. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Naam, perintah untuk berpegang teguh dengan hablullah seluruhnya dan larangan untuk berpecah belah. Hablullah di sini Allah ada yang menafsirkan dengan penafsiran tauhid. Berpegang teguh dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang menafsirkannya dengan Al-Qur'an. Berpegang teguh dengan Al-Qur'anul Karim. Ada lagi yang menafsirkannya dengan ahdullah, janji Allah Subhanahu wa taala. Waduh. Itu yang namanya hablullah dan semua makna tadi perkara makna yang sahih. Tidak ada makna yang bertentangan padanya. Sehingga hablullah, Al-Qur'anul Karim, tauhidullah, ahdullah dan yang lain-lainnya. Naam. Ayat ini qul dijadikan dalil oleh para ulama untuk menunjukkan perintah berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan di antara makna hablullah tali Allah Subhanahu wa taala ialah Al-Qur'an. Sehingga dengan tafsir seperti ini menunjukkan ayat ini adalah perintah untuk berpegang teguh dengan Al-Qur'an Karim. At-tamassuk bil Qur'an, berpegang teguh dengan Al-Qur'an Karim. Yang tentunya menurut para ulama kita Ahlussunnah wal Jamaah, Al-Qur'anul Karim itu harus dipahami, diterangkan maknanya oleh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga dikarenakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk wahyu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang namanya hablullah ialah Al-Qur'an dan sunnah. Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dari penafsiran hablullah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Perintah untuk berpegang teguh dengan tali Allah seluruhnya, Alkitab wa sunnah. Dan itu merupakan kesempurnaan iman dan takwa seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ayat ini pula Allah dijadikan dalil oleh para ulama kita Ahlussunnah wal Jamaah untuk menunjukkan perintah bersatu. Perintah untuk menunjukkan mewujudkan yang namanya ijtima'. Perintah untuk bersatu. Dakwah seruan kepada persatuan. Persatuan kaum muslimin di atas hablullah, di atas talinya Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an dan sunnah. Wala tafarraqu, dan larangan keras untuk berpecah belah. Ayat ini juga jadikan dalil untuk menunjukkan perintah untuk bersatu, mewujudkan persatuan di kalangan kaum muslimin, mewujudkan yang namanya ukhuwah Islamiyah di kalangan kaum muslimin dengan ayat ini. Wa'tasimu bihablillahi jami'an, dan dikuatkan lagi dengan larangan wala tafarraqu, dan kalian jangan berpecah belah. Dikuatkan lagi dengan ayat yang setelahnya itu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, dan ingatlah kalian akan nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada kalian. Idh kuntum a'da'an, tatkala kalian sedang bermusuhan ketika itu. Fa'allafa baina qulubikum, kemudian Allah Subhanahu wa taala melembutkan di antara hati-hati kalian. Fasbahtum bi ni'mati ikhwana, sehingga kalian pun dengan nikmat dari Allah Tabaraka wa taala menjadi orang-orang yang bersaudara. Ayat ini turun berkenaan tentang Aus dan Khazraj. Berkenaan tentang suku Aus dan suku Khazraj, dua suku besar yang ada di kota Madinah pada waktu itu. Maklum di kalangan tulabul ilm, di kalangan para ulama kaum muslimin, apa yang terjadi antara Aus dan Khazraj ketika itu sebelum datangnya Islam. Mereka ketika itu dalam keadaan a'da'a, bermusuhan, saling bermusuhan, saling memusuhi, bahkan saling berperang satu sama yang lainnya. Pertempuran yang sangat lama, yang sangat dahsyat terjadi di kalangan mereka, Aus dan Khazraj. Naam. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan datangnya Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan mereka semua bersatu
fa'allafa baina qulubikum. Lalu Allah tabaraka wa taala melembutkan hati-hati mereka, Aus dan Khazraj, sehingga mereka bisa bersatu, memupuk ukhuwah Islamiyah di kalangan mereka dengan Islam yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka pun bersatu menjadi sahabat Ansar, menjadi pembela dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Ansar dari kalangan Aus dan dari kalangan Khazraj. Nah, ini pun lebih mendekatkan lagi kepada kita perintah untuk bersatu, perintah untuk mewujudkan ukhuwah Islamiyah di kalangan kaum muslimin. Tentunya dengan prinsip yang tegas yang disebutkan dalam ayat ini, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Naam. Dulu. Nah, yang matanya ngantuk. Ya kok noleh? Antum. Naam. Itu. Jangan dibiasakan memelihara setan di masjid. Ngantuk itu menurut setan ya. Tolong. Disebutkan oleh para ulama seperti saya. Ngantuk dalam medan jihad fi sabilillah. Artinya kamu dalam keadaan bertempur melawan orang kufar, ngantuk, bisa tidur dan ngantuk, begitu. Itu namanya alamatul aman wa tumaninah. Itu merupakan tanda keamanan dan ketenteraman hati Anda. Ya, tatkala berjihad fi sabilillah melawan orang kufar, menunjukkan Anda itu anteng, orang yang anteng. Dan itu mahmud, dipuji dalam agama, dipuji dalam Islam. Paham? Tapi kalau ngantuk di majalisul ilm, ada alamat syaitan. Ini adalah tanda-tanda orang tersebut dirasuki oleh syaitan. Nah, matanya itu dikipasi sama syaitan. Nyipes sampai abot. Sampai enggak bisa melek rasanya. Nah, wala mazmum, itu tercela dalam Islam. Iya, makanya kalau pengen ngantuk, dijihad fisabilillah, tidur. Kalau di majalisul ilm melek, begitu melek, perhatian. Nyatanya nggak ada hijau. Kalau pas di di medan jihad fisabilillah, keringetan. Nggak bisa tidur gitu ya. Melek, bunyi peluru. Wah, luar biasa ini. Nggak bisa tidur. Allah musta'an. Pas waktunya taklim, dalam terkabir. Allah musta'an. Ya, kalau yang ngantuk, jangan tanpa diperintah ya. Kalau sudah mulai matanya kelip-kelip, langsung berdiri. Satu rakaat dulu. Nanti jauh dulu bro. Jauh tuh. Selir rakaatain. Tahiyatul masjid ya, dapat pahala 2 rakaat. Allah musta'an, dibiasakan ya ikhwan. Masuk masjid, salat tahiyatul masjid. Masjid itu punya kehormatan. Salat 2 rakaat tahiyatul masjid. Dapat pahala. Dapat ganjaran, jawab dari Allah Subhanahu wa taala mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan masjid jadikan sebagai tempat tongkrongan, masuk masjid sudah langsung duduk ngobrol, enggak, ada adabnya masuk masjid itu. Ada kehormatannya masjid itu. Masuk dalam masjid, kemudian sholat 2 rakaat, baru kemudian duduk di situ. Tamam? Dibiasakan ya? Allah musta'an. Salah itu gitu, mengamalkan sunnah. Jadi salam itu nggak kemudian semata-mata nggak bawa pentungan, mentunya lebih terus. Enggak, mengamalkan sunnah dalam setiap kehidupan sehari-hari mereka. Allah musta'an. Tamam. Nah, ini ayat pertama yang disebutkan oleh beliau, wafaqahullah, untuk menunjukkan perintah berpegang teguh dengan kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang kedua. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi
Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Dan sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, kata Allah. Sirati mustaqima, jalanku yang lurus. Fattabi'uh, maka ikutilah jalanku tadi. Wala tattabi'us subul, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan kecil yang banyak itu. Fatafarraqa bikum an sabilih, niscaya akan mencerai-beraikan kalian dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala memberikan wasiat kepada kalian dengan jalan tadi. Semoga kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga ayat yang sharih, yang sangat tegas sekali, menunjukkan perintah untuk mengikuti, berpegang teguh dengan jalannya Allah Subhanahu wa taala, Alkitab was Sunnah. Disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih disebutkan oleh para ulama kita dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau menceritakan, "Khattalana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam khattan mustaqima." Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menggariskan untuk kami satu garis yang lurus, khattan mustaqima, panjang, lurus. Beliau mengatakan, "Hadza siratullahil mustaqim." Ini adalah jalan Allah yang lurus. Di ujungnya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menggariskan garis-garis yang kecil di sebelah kanan dan sebelah kiri jalan yang panjang lurus tadi. Beliau mengatakan, "Wa hadhihi subul." Ini adalah jalan-jalan kecil yang banyak. Ala kulli sabilin minha syaitanun yad'u ilaih. Pada setiap jalan ini tadi ada syaitan yang menjurukan umat manusia kepadanya. Yang ditafsirkan sebagian ulama salaf, yakni syaitan minal ins, setan dari kalangan manusia. Yani du'atul dalal, para dai penyesat umat, itu yang ada di ujung jalan tadi. Ujungnya ada neraka jahanam. Ada neraka jahanam. Kemudian beliau membawakan ayat ini, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Naam, menunjukkan kepada kita azakumullah bahwasanya yang namanya siratullahil mustaqim, jalan Allah yang lurus ialah agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ujungnya ialah surga Allah Subhanahu wa taala. Sementara yang namanya Islam yang murni, yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu terdapat pada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ayat ini menunjukkan perintah ittiba' fattabi'uh, perintah untuk mengikuti jalan Allah yang lurus, yaitu agama Islam yang murni ini, yang ujungnya ialah surganya Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ayat ini juga menunjukkan larangan untuk mengikuti jalan-jalan yang kecil tadi. Yang itu merupakan serpian-serpian kecil, sempalan-sempalan kecil yang menyempal dari siratal mustaqim. Dilarang keras untuk mengikuti jalan-jalan tadi itu. Naam. Dan bukan dalam ayat ini fatafarraqa bikum an sabilih, menunjukkan bahwasanya kalau kita sampai pada tingkat mengikuti serpian-serpian tadi, sembalan-sembalan tadi yang menyempal dari siratal mustaqim, itu artinya kita telah berpisah dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Naam. Sehingga ayat ini sebagai nas yang sharih, nas yang tegas sekali menunjukkan bahwasanya ahlul ahwa'i wal bid'ah, ashabul ahwa'i wal bid'ah adalah ashabul furqah, orang-orang yang memecah belah kaum muslimin, memecah belah persatuan kaum muslimin. Dan sebaliknya pula, orang-orang yang mengikuti siratal mustaqim, mereka lah pemersatu umat ini. Mereka lah orang-orang yang berupaya menyatukan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini sebuah ayat yang dibawakan oleh beliau, wafaqahullah, untuk menunjukkan prinsip yang sangat besar ini yang ada pada ahlu sunnah, yaitu prinsip kembali kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang lain ialah apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Ittabi'u pakai fi'il amr, perintah yang sangat tegas. Ikutilah oleh kalian
ma unzila ilaikum min rabbikum, apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian, yaitu Al-Qur'anul Karim dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penjelasnya. Wala tattabi'u min dunihi awliya, dan janganlah kalian mengikuti yang selain sebagai wali-wali selain Allah Subhanahu wa taala. Jika ayat tegas menunjukkan perintah kembali kepada kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang lainnya Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakan wahai Nabi, kalau memang kalian cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni. Ini perintah tegas dan amat sangat tegas menunjukkan kewajiban mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittiba' Rasul itu semasa hidupnya beliau. Adapun kalau beliau meninggal dunia, maka ittiba' sunnah, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang lainnya, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kalian, fakhudhuhu, ambillah ia. Dan apa yang Rasul larang kalian daripadanya, fantahu, tinggalkan dia. Dengan demikian, ayat yang sangat tegas sekali memerintahkan kita semua untuk mengambil, mengikuti, berpegang teguh dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan diperintahkan kita untuk meninggalkan semua larangan-larangan beliau alaihi salatu wassalam. Hadis beberapa ayat yang menunjukkan perintah untuk kembali kepada kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini prinsip yang amat sangat mendasar yang ada pada ahli sunnah wal jamaah, prinsip sunnah kaum muslimin. Nah, adapun hadisnya dari sini dibawakan sama beliau di sini. Qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin wa 'addu 'alayha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah." Ini dari hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan yang lain-lainnya dengan sanad yang sahih. Tamam. Hadisnya panjang. Di awalnya dikisahkan sama Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan mau'izah, pengarahan kepada kami, para sahabat, dengan pengarahan sangat mengena, sangat menyentuh perasaan, sehingga pada waktu itu mereka semua menangis, hati-hati bergemetaran, menangis mendengarkan wasiatnya Rasul tadi itu. Maka kata para sahabat, "Ya Rasulullah, seakan-akan ini adalah pengarahan orang yang mau berpisah, maka berilah kami wasiat." Kata Rasulullah SAW, "Usikum bi taqwallah was-sam'i wa ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi." Saya beri kalian wasiat untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mendengar dan mentaati penguasa kalian walaupun kalian dipimpin oleh budak Habasyah. Kemudian beliau mengatakan setelah itu, "Fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bi sunnati." Dibawakan ayat ini, riwayat ini. Maka para sesungguhnya siapa saja mereka yang hidup sepeninggalku nanti, maka dia akan melihat ikhtilaf yang sangat banyak, perpecahan yang sangat banyak. Ketika itu, fa'alaikum bi sunnati. Wajib atas kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin yang mendapatkan petunjuk setelahku. Abu Ali bin Nawajid, ikutlah sunnahku tadi dengan geram-geram kalian. Wa iyyakum muhdatsatil umur. Hati-hati kalian dari perkara-perkara baru. Fa inna kulla bid'atin dhalalah. Karena setiap perkara yang bid'ah adalah perkara yang sesat. Nah, sehingga hadis ini kana bisinakumullah juga menunjukkan perintah kembali kepada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini juga menunjukkan prinsip kedua dari Ahlussunnah wal Jamaah, ialah kembali kepada sunnatul khulafa, kembali kepada pemahaman para sahabat, pemahaman salafus saleh radhiyallahu taala anhum ajma'in dalam memahami Alkitab wa sunnah. Dengan begini, alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Sunnatul khulafa ialah fahmul khulafa, pemahaman para khalifah, para sahabat terhadap Alkitab dan sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dengan di sini menunjukkan perintah untuk kembali kepada sunnah dan juga perintah kembali kepada pemahaman salaf. Kemudian lafaz di sini wa'addu 'alaiha bin nawajid, perintah untuk berpegang teguh dengan masjid Haram, dengan geram-geram kalian. Itu menggambarkan ikhwan fillah azakumullah bahwasanya yang namanya tamasuk bil kitab wa sunnah itu bukan perkara yang sangat gampang. Bukan amrun hayyin, bukan perkara gampang. Tetapi perkara yang sangat berat sekali untuk bisa berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Sehingga jauh-jauh hari di zaman beliau masih hidup, beliau mewanti-wanti mengingatkan umatnya kaum muslimin supaya mereka sangat kuat dalam berpegang teguh dengan sunnah beliau ini. Digambarkan oleh beliau, wa'addu 'alaiha bin nawajid, diperintahkan untuk gigit dengan geraham kalian. Geraham itu gigi yang paling gede, ya kan? Yang paling kuat gigitannya. Begitu kan? Begitu kan? Ya, Pak ya? Nah, iya. Jauh tuh sebelah sini. 3 di geraham atas bawah, itu kalau gigit kuatnya luar biasa. Itu dari gambaran karena bidina azakumullah. Perintah yang amat sangat dari beliau sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya supaya mereka terus berpegang teguh dengan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan juga menggambarkan pula kepada kita bahwasanya tamasuk bis sunnah, berpegang teguh dengan sunnah bukan perkara yang remeh, bukan perkara yang gampang, tapi betul-betul membutuhkan kekuatan yang amat sangat untuk memegangnya. Dengan gambaran wa'addu 'alaiha bin nawajid. Terlebih lagi ikhwan fillah azakumullah, di akhir-akhir zaman nanti seperti yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang sabar ketika itu, orang yang sabar pada masa-masa itu dibalikkan seperti al-qabid al-jamr, seperti seorang yang menggenggam bara api. Sangat panas, sangat sulit ketika itu saatnya. Jangan dikira gampang megang bara api, panas, melepuh tangan-tangan tersebut. Kalau asal-asalan, panas, mencelat, nah begini. Nah, tetapi kalau orang tadi itu betul-betul sudah bertekad bulat untuk memegangnya, dipegang dengan amat sangat kuat, dan dia sabar, bertahan untuk memegang sunnah tadi dengan sangat kuat, itu kuatnya luar biasa, nggak lepas, nggak sakit setelah itu. Digambarkan demikian oleh Rasulullah SAW. Orang yang sabar di atas sunnah pada saat-saat akhir zaman nanti itu dibagi seperti orang yang sedang memegang bara api. Sangat keras perjuangannya, sangat keras perjuangannya. Ini menggambarkan demikian. Wa'addu 'alaiha bin nawajid, menunjukkan bahwasanya tamasuk di sunnah itu bukan perkara yang hayyin. Sehingga ikhwan fillah azakumullah, kalau seorang tadi itu mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dia bisa konsisten istiqamah di atas sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu merupakan nikmatun azimah, nikmat yang sangat besar pada dia, yang harus dia pelihara, yang harus dia jaga, dengan dia banyak mentaati Allah taala, dengan dia banyak beribadah kepada Allah taala. Dikarenakan untuk berpegang teguh dengan sunnah itu bukan perkara yang remeh, bukan perkara yang gampang. Nah, dari kalimat wa'addu 'alaiha bin nawajid. Naam. Dari hadis ini pula ikhwan fillah azakumullah menunjukkan kepada kita bahwasanya yang namanya ingkarul mungkar, yang namanya mengingkari sebuah kemungkaran, itu tidak menunggu terjadinya kemungkaran tadi. Bagaimana kok bisa begitu? Menunjukkan bahwasanya memperingatkan kaum muslimin dari bahaya suatu pemikiran atau bahaya suatu kebidahan atau yang misalnya, tidak harus menunggu terjadinya perkara tadi, tidak harus menunggu menyebarnya perkara tadi. Dari mana itu? Harus dilihat ini. Fakih Lampung, ahli fikih, ahli istinbat dari Lampung ini harusnya. Abdurrahman, Lampung dia. Dari mana kok bisa kita mengatakan demikian? Hal ini menunjukkan bahwasanya yang namanya ingkarul mungkar, mengingkari kemungkaran, sebuah kemungkaran tidak menunggu terjadi dulu, ingkari dulu, terjadi, terserah. Dari mana itu? Aku benar dari hadis ini. Dari hadis ini
Kamu ambil dari lafaz yang mana? Istimbatnya dari mana? Bagaimana penjelasannya? Ya Allah ya Fakum. Allah Allah. Hah? Hah? Allah musta'an. Siapa yang Lampung asli? Falyarfa' yadah. Angkat tangan. Saya nilai asli Lampung. Jangan ada yang keturunan Jawanya. Hah? Nggak ada yang asli Lampung? Hah? Nggak ada yang asli Lampung? Gimana Pak? Hah? Allah ibarik. Nah, dari kata Anda Allah ibarik. Nah, sekarang ini bagaimana? Dari hadis ini, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin wa 'addu 'alayha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah. Hadis ini saya terangkan menunjukkan bahwasanya kalau kita ingin mengingkari sebuah kemungkaran, itu tidak perlu menunggu terjadinya kemungkaran tadi. Misalkan kita berteriak di tengah masyarakat metro sini, misalkan. Wahai ahli metro, gitu. Hati-hati kalian dari yang namanya perzinaan, dari yang namanya pelacuran. Diterangkan ayatnya, bawakan hadisnya masalah haramnya zina. Padahal nggak ada perzinaan di sini. Misalkan, tanda boleh itu, walaupun belum terjadi yang namanya pelacuran, tapi diingatkan terlebih dahulu masyarakatnya. Hati-hati dari pelacuran, padahal belum terjadi pelacurannya. Diwanti-wanti. Dari lafaz yang mana itu Pak? Si akhirnya sih jauh. Saya menanya ke sana, yang jauh sebelah sini. Allah musta'an. Yang asli Lampung. Yang jawab yang asli Lampung. Antum masih tak? Blasteran kabeh. Allah musta'an. Ya dari metro. Nanti dari metro. Dari mana Pak? Di sini nggak ada lafaz seperti itu. Lihat nih. Alaikum bisunnati, nggak ada lafaz seperti itunya. Tak ulangi lagi. Wa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin wa 'addu 'alayha bin nawajid wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah. Bagaimana? Makanya bawa buku, deloken bukune. Siapa yang bawa buku? Yang sebelumnya tadi. Ini aja. Nggak perlu nyebutkannya sebelum-sebelumnya. Dari sini aja sudah, dari sini aja. Allah musta'an. Teman-teman yang bawa bukunya. Dari kalimat wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian dari perkara-perkara yang baru. Dari mana kok begitu? Ketika antum ambil lafaz ini menunjukkan bahwa ingkar mungkar itu tidak harus menunggu terjadinya kemungkaran tadi. Bagaimana penjelasannya? Karena pada waktu itu waktu Rasulullah belum ada ayat. Masya Allah. Antum dari mana? Metro. Dari metro, Masya Allah. Jangan metro ya. Gitu, jangan mau kalah orang metro. Naam, Allah ibarat hada. Dari kalimat wa iyyakum muhdatsatil umur. Ini apa ini? Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti. Ketika itu kan beliau memberikan wasiat kepada para sahabatnya. Dari hadis Irbad
Sinsaria tadi itu. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian dari perkara-perkara yang baru. Karena setiap perkara bid'ah adalah kesesatan. Di sini beliau sallallahu alaihi wasallam memperingatkan para sahabat dari perkara bid'ah. Apakah ada pada zaman itu yang namanya kebid'ahan? Di zaman beliau ngomong seperti ini loh. Di hadapan para sahabatnya ketika itu. Apakah ada yang namanya kebid'ahan? Tidak ada. Baru muncul di akhir-akhir kekhilafan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, sebagaimana yang saya terangkan semalam sejarahnya. Menunjukkan ikhwan fillah azakumullah yang namanya ingkarul munkar, mengingkari sebuah kemungkaran tidak perlu menunggu terjadinya kemungkaran tadi. Paham? Na'am. Hakalah. Ini umum. Baik itu dalam bab ingkarul munkar atau dalam bab memperingatkan kaum muslimin dari bahaya sebuah pemikiran atau bahaya seseorang atau bahaya sebuah kelompok atau yang semisalnya. Diterangkan kemungkaran-kemungkaran tadi dengan tanpa harus menunggu terjadinya. Begitu. Naam. Ada mafhum? Misalkan di Lampung ini belum ada Suriah. Padahal Amr. Misalkan tidak ada. Belum terjadi Suriah di sini. Tapi kemudian sang dai tadi memperingatkan kaum muslimin di sini. Wahai muslimin Lampung. Wabil khusus, wahai orang-orang metro. Gitu ya. Hati-hati kalian dari fitnah Sururiyah. Ini fitnah yang memurak-porandakan dakwah salafiyah di seluruh dunia. Bukan tokoh-tokohnya. Hati-hati kalian dari Abdurrahman Abdul Khaliq, Safar Al-Hawali dan yang lain-lainnya. Misalkan. Sekarang saya, walaupun orang metodenya nggak ngerti, ini Sururiyah ya, sopo sih, nggak apa. Dalam rangka supaya mereka berhati-hati terlebih dahulu. Begitu datang yang namanya fitnah Sururiyah menghempaskan warga metro, ngerti? Ini dia Sururiyah tadi itu. Oh ini yang maksud tadi itu. Ini termasuk tariqahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam berdakwah, sehingga sedia payung sebelum hujan istilahnya dia. Nah, tindakan pencegahan. Perasaan diri. Tindakan pencegahan. Diadakan ring-ring pengaman terlebih dahulu sebelum masuk penyakit masyarakat yang meresahkan Islam ini. Kemudian hadis ini juga menunjukkan bahwasanya yang namanya kebid'ahan dalam perkara agama, bid'in itu bolalah, sesat semuanya. Enggak ada yang hasanah. Tidak ada istilahnya bid'atun hasanah, bid'atun sayyi'ah. Tidak ada itu. Yang ada semuanya kullu bid'atun bolalah. Dalam perkara agama semuanya sesat. Bid'ahnya dan ahlul bid'ahnya. Semuanya bolalah, sesat. Dalam perkara agama. Ya, kalau dia mengatakan bahwasanya ada bid'atun hasanah, ada bid'ah yang baik, ada remuludan itu hasanah, ada rejeban hasanah, ada yang dilampung muludan. Ada ya? Nggak ada. Masya Allah. Bebas rabies muludan kalau begitu. Neng Jawa kayak Allah Ustaz. Di sini apa yang ada? Apa tuh? Isra Mi'raj. Acara Sa'ban enggak? Musta'ban. Ada. Itu doa. Sekarang belum laku yang namanya muludan gitu aja. Nah, mereka mengatakan itu hasanah ya. Enggak ada yang hasanah. Rasul mengatakan fa inna kulla bid'atin dhalalah. Sesat semuanya. Enggak ada yang namanya hasanah. Itu bid'ah dalam perkara din, dalam perkara agama. Nah, dan perlu diingatkan kalau kita bicara masalah bid'ah di tengah-tengah orang awam, sayangan mereka itu, kamu itu memang badui. Hidup bersama ontang sana. Sayangan mereka seperti itu. Kalau bid'ah lagi. Nah itu apa? Kamu tidak nggak boleh naik mobil. Kamu tuh nggak boleh begini, nggak boleh begini.
Siapa yang melarang? Pembahasannya sekarang bukan pembahasan masalah dunia, tapi pembahasan bid'atun fiddin dalam perkara agama. Kulluha dhalalah. Adapun perkara-perkara baru dalam perkara keduniaan, perkara yang boleh, perkara yang jaiz selama tidak melanggar norma-norma agama. Adanya pesawat terbang, Zen, nggak capek, ya dari Aceh sampai ke Merauke nggak capek, ya nggak? Adanya mobil, adanya motor, adanya perkara-perkara yang canggih di zaman sekarang ini bukan perkara yang sesat, perkara yang jaiz selama tidak melanggar norma-norma agama. Boleh dipakai, boleh dipakai. Nah, tetapi yang diingkari oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan yang diingkari pula oleh para ulama Ahlussunnah ialah bid'atun fiddin, bid'ah dalam perkara agama, baik dalam perkara i'tiqad ataupun dalam perkara ibadah ataupun dalam perkara-perkara yang lainnya. Itu yang dikatakan kullu bid'atin dhalalah. Sehingga tidak ada yang namanya bid'atun hasanah dalam perkara agama. Dalam perkara agama. Hadis yang kedua. Qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Inna Allah yarda lakum salasa." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kalian 3 perkara. Wa dzakara, dan Allah dan beliau menyebutkan di antaranya wa anta ta'tasimu bihablillahi jami'a, dan kalian semuanya berpegang teguh dengan tali Allah seluruhnya. Ini juga perintah untuk berpegang teguh dengan tali Allah, Alkitab dan Sunnah, dengan pemahaman salaful ummah. Naam. Qala Hudzaifah radhiyallahu anhu, Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, beliau ini khonafidina azakumullah, salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang paling paham tentang masalah fitnah. Ada Hudzaifah. Disebutkan dalam sebuah riwayat dari beliau sendiri radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, "Kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam 'anil khair, wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafata an yudrikani." Dulu para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang perkara kebaikan. Sementara saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perkara kejelekan, perkara syarr. Makhafata an yudrikani, dikarenakan saya khawatir itu nanti akan menimpa saya. Kemudian dibawakan yang sangat panjang tentang perkara-perkara kejelekan sampai yaumul qiyamah nanti. Sehingga Hudzaifah radhiyallahu taala anhu ini salah seorang sahabiyun jalil yang amat sangat mengerti tentang fitnah di akhir zaman. Sehingga hadisul fitan, hadis yang berbicara masalah fitnah umat ini itu banyak diketahui oleh Hudzaifah radhiyallahu taala anhu. Dan beliau termasuk sahibus sir, orang-orang yang khusus mengetahui rahasianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini beliau sallallahu alaihi wasallam kalau ingin merahasiakan sesuatu yang dipanggil oleh Hudzaifah radhiyallahu taala anhu. Dan Hudzaifah inilah yang diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu nama-nama kaum munafikin di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu persatu. Ada munafik, ada munafik, ada munafik, ada munafik. Semuanya. Sehingga para sahabat sepeninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau ada orang yang meninggal, itu diam dulu. Tidak mau mensolatkan dulu sampai melihat Hudzaifah. Kalau Hudzaifah radhiyallahu taala anhu mensolatkan jenazahnya, salat semuanya mereka. Berarti orang ini bukan munafik. Nah, kalau Hudzaifah radhiyallahu anhu enggak mensolatkannya, mundur. Mundur semua para sahabatnya. Ada munafik, ada. Begitu. Dikarenakan Hudzaifah orang yang secara khusus diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kaum munafikin. Sampai sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dia bersumpah menyebut nama Allah, meminta supaya Hudzaifah memberitahu Umar
Ya Hudzaifah, apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut nama saya termasuk jajarannya kaum munafikin? Itu menunjukkan semangatnya para sahabat untuk muhasabah, introspeksi diri. Walaupun seorang sahabi yang jalil semacam Umar Khattab, tidak kemudian merasa sok alim, sok muhaddis, sok pinter, enggak sok ahli ibadah, muhasabah. Khawatir, jangan-jangan saya termasuk munafik. Tanya langsung kepada Hudzaifah. Dan bersumpah dengan nama Allah, tolong kamu sebutkan sama saya, apakah betul saya munafik? Termasuk yang disebutkan Rasulullah kepada kamu. Ketika Hudzaifah dia mengatakan, "La, tidak." Dan namanya demi Allah, aku tidak akan memberitahukan kepada siapapun lagi setelah engkau, wahai Umar, orang-orang yang diberitakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada saya. Sahih riwayatnya disebutkan oleh Syekh Muqbil dalam kitab Sahih Musnad mimma laysa fi sahihain tentang masalah Hudzaifah. Nah, ini Nabi Muhammad menunjukkan dari faedahnya kebolehan at-takhassusul ilmi. Seseorang itu mempelajari ilmu yang secara khusus, spesialis. Maksud menunjukkan bolehnya kita mengambil ilmu yang spesialis ilmu hadis, spesialis ilmu fikih atau ilmu aqidah atau ilmu mustalah atau usul fikih atau kaidah fikih atau spesialis masalah fitnah. Seperti beliau ini radhiyallahu anhu. Tapi kan bukan kemudian tipu murid fitnah. Enggak pernah belajar. Belajar. Dipahami Alkitab dan Sunnah dengan pemahaman yang benar, tapi dia spesialis secara khusus menghimpun yang namanya fitnah yang ada, bongkar kejahatannya. Nah, sehingga untuk zaman sekarang ini khonafidinakumullah yang spesialis masalah ini ialah Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah taala wa syafaa. Ini beliau, spesialis masalah fitnah ada Syekh Rabi' bin Hadi. Nah, diakui oleh para ulama. Sehingga kalau ada seseorang yang dikatakan hizbi oleh Syekh Rabi', ada rajulun hizbi, dan kamu nggak tahu apa orang ini, tunggu saja. Insya Allah nggak lama, tahun 2 tahun, 9 bulan, ntar lagi akan muncul belang hizbiyahnya. Ini yang mengatakan demikian, rekomendasikan demikian, ialah Syekh Muqbil bin Hadi, rahimahullah taala. Nah, yang paling saya tahu ialah Akhuna Rafi'. Kalau dia sampai mengatakan tentang seorang fulan hizbi, kamu tunggu saja. Saya bahar walau ba'dahin akan nampak walaupun setelah itu nanti bagaimana dia kehizbihan orang tadi. Nah, itu kalau sudah mengatakan hizbi. Allah Ta'ala. Apa kata Hudzaifah? Ittaqullaha ya ma'syarul qurra. Khudhu tariqa man qablakum. Wallahi la in sabaqtum faqamtum laqad sabaqtum sabqan ba'ida wa in taraktumuhu yaminan wa shimala laqad dhalaltum dhalalan ba'ida. Hendaknya kalian semuanya wahai orang-orang ahli qiraah, masalah qurra, bertakwalah kalian semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan ambillah jalan orang-orang sebelum kalian. Ini para sahabat salaf. Ini menunjukkan anjuran dari beliau radhiyallahu taala anhu kepada kaum muslimin wabil khusus para qurra supaya mereka kembali kepada jalannya salafun salih radhiyallahu taala anhum ajma'in. Demi Allah, sungguh kalau kalian istiqamah mendahului, kalian akan mendahului dengan pendahuluan yang sangat jauh. Ini kalian sebagai orang ahli qiraah akan mendapatkan fadhil yang sangat tinggi, yang sangat utama. Naam, dengan kalian istiqamah dari sunnah Rasulullah SAW. Tapi kalau kalian meninggalkan jalan tadi, kemudian kalian ke arah kanan dan ke arah kiri, masuk dalam sempalan-sempalan kecil tadi, maka sungguh kalian akan tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Ini anjuran dari beliau radhiyallahu taala anhu untuk mengikuti jalannya salafun salih radhiyallahu taala anhum ajma'in. Itu menunjukkan bahwasanya prinsip kembali kepada pemahaman salaf itu bukan perkara baru yang dimunculkan oleh para ulama zaman sekarang. Menunjukkan bahwasanya prinsip kembali kepada pemahaman salaf itu ma'ruf di kalangan para sahabat. Di kalangan para sahabat itu yang dikatakan di sini oleh Sahabat Yaman radhiyallahu taala anhu, khudhu tariqa man qablakum, itu menunjukkan anjuran untuk kembali kepada pemahaman salafun salih radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ini bukan perkara yang jadid,
bukan perkara yang baru, perkara seperti ini. Perkara yang sudah ma'ruf di kalangan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Wa qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum wa kullu bid'atin dhalalah." Hendaknya kalian ittabi'u. Berittiba mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala tabtadi'u, dan kalian jangan berbuat bid'ah, membuat kebid'ahan. Faqad kufitum, sungguh kalian telah dicukupi. Telah cukup yang namanya agama ini. Telah sempurna agama ini. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan yang namanya setiap perkara bid'ah sesat. Ini anjuran dari beliau radhiyallahu taala anhu untuk ittiba' sunnah. Mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan larangan untuk berbuat bid'ah. Faqad kufitum, sungguh kalian telah dicukupi dengan Islam ini. Menggambarkan kepada kita bagaimana keyakinannya para sahabat ketika itu radhiyallahu taala anhum ajma'in, bahwasanya agama itu sempurna. Agama yang kamil, agama yang sempurna yang mencakup semua perkara agama, perkara dunia yang ada. Agama Islam ini. Faqad kufitum, sehingga tidak perlu yang namanya perkara baru tadi. Tidak perlu. Sehingga tidak perlu yang namanya pembaharuan. Tidak perlu yang namanya pembaharuan dalam pengertian menambah-nambahi Islam dengan pembaharuan yang ada. Tidak perlu. Sehingga tidak perlu yang namanya acara muludan. Tidak perlu yang namanya acara Isra Mi'raj. Tidak perlu yang namanya acara Nisfu Sya'ban. Tidak perlu yang namanya acara apa lagi? Tadi? Halal. Hah? Halal. Ada misalnya. Tidak perlu. Kenapa? Dikarenakan agama yang telah sempurna, maka semua perkara, ucapan, perbuatan, i'tiqad, ibadah, muamalah yang ada pada kita harus disesuaikan dengan Islam yang ada ini, Alkitab dan Sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Nah, kalau betul dikerjakan, kalau salah ditinggalkan. Nah, faqad kufitum, telah sempurna ya ikhwan. Telah sempurna. Naam. Qala Az-Zuhri rahimahullah, kana man madha min ulama'ina yaqul, dulu orang-orang yang telah lewat dari kalangan para ulama kami menyatakan, al-i'tisamu bis sunnati najah, berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah keselamatan. Wal ilmu yuqbadu sari'a, dan ilmu itu akan dicabut dengan cepatnya. Karena asul ilmi sabatud din, maka tetap adanya yang namanya ilmu adalah sabatud din, kekokohan agama ini. Wa dhahabul ulama dhahabu dzalika kullih, dan wafatnya para ulama maka hilanglah itu semuanya. Nah, ini juga anjuran dari beliau rahimahullah untuk berpegang teguh dengan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai ma'ruf di kalangan para ulama ketika itu al-i'tisamu bis sunnati najah, berpegang teguh dengan sunnahnya Rasulullah SAW agar keselamatan, selamat dari yang namanya kebid'ahan, selamat dari yang namanya penyimpangan yang ada. Nah, ucapan beliau juga menunjukkan bahwasanya ilmu itu sangat penting pada kita. Dengan adanya ilmu pada seseorang atau pada sebuah desa atau sebuah negeri, maka agama itu akan senantiasa kokoh, akan senantiasa dijalankan, diamalkan. Tapi kalau nggak ada ilmu, maka akan hilang itu semuanya. Dan hilangnya ilmu dengan hilangnya para ulama, dengan wafatnya para ulama kita, para ulama ahli sunnah wal jamaah, maka dianjurkan kepada muslimin azakumullah, para salafiyun secara khususnya dan kaum muslimin secara umumnya, mumpung di zaman sekarang ini kita masih banyak memiliki para ulama ahli sunnah yang tersebar di seluruh dunia ini, maka manfaatkanlah waktu kalian ikhwan fillah untuk meraup ilmu dari mereka sebanyak-banyaknya. Banyak-banyaknya dari para ulama Saudiyah, para ulama Yaman dan juga yang lain-lainnya. Kalau nggak mampu ke sana, belajar kepada orang-orang yang belajar kepada mereka, yang pernah bermajelis kepada mereka, dengan mereka, mengambil ilmu dari mereka, menukil dari keterangan-keterangan para ulama. Kalau tidak ada, belajar kepada orang-orang yang menukilkan, membacakan buku-buku mereka, menukilkan keterangan-keterangan mereka, walaupun dia nggak pernah bermajelis dengan mereka. Nah, karena ini kesempatan ya ikhwan, mumpung masih banyak para ulama, mumpung masih banyak para dai Allah, dimanfaatkan betul untuk salaful ilm, mencari ilmu agama sebanyak-banyaknya. Dan dengan adanya ilmu inilah
maka agama ini akan terus terjaga. Dan jangan hilang ilmu inilah, maka agama ini akan hilang di sebuah tempat atau sebuah daerah ataupun yang semisalnya. Allahul musta'an. Naam. Begitu. Sehingga untuk urusan belajar itu diambil dari para ulama, diambil dari para tulabul ilm, orang-orang yang belajar kepada para ulama, dan diambil dari orang-orang yang membacakan buku-bukunya para ulama, menukilkan keterangan para ulama, walaupun tidak pernah bermajlis dengan para ulama, selama dia memiliki ilmu, mengerti tentang usul, prinsip dakwah sunnah wal jamaah, diambil ilmu daripada dia. Naam. Sehingga tidak ada dalilnya kalau ada seorang yang menyatakan ilmu itu hanya diambil dari para ulama atau hanya diambil dari orang yang belajar kepada para ulama. Nah, dalilnya itu. Mungkin ada. Tidak ada riwayat seperti itu. Tidak ada itu. Bahkan Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala wa syafah, ditanya langsung sama Zul Akmal. Langsung ditanya Syekh Rabi itu, Syekh, apa hukumnya belajar kepada seseorang yang belum pernah bermajlis dengan para ulama, belum pernah belajar kepada para ulama. Tanya langsung sama Zul Akmal via telepon, direkam, tak dengar ke sini sama kuping saya. Yang ditanya Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala wa syafah. Apa kata beliau? Kata beliau, kalau orang ini mengetahui usul dakwah salafiyah, prinsip-prinsip dakwah salafiyah, dan dia memahaminya, mengetahuinya, maka seperti itu minhu. Nah, kalian mengambil faedah dari orang ini. Tapi kalau dia itu orang yang nggak mengerti, orang yang jahil, nggak mengerti tentang usul, prinsip-prinsip dakwah sunnah wal jamaah, nggak memahaminya, la taqulan, kamu jangan mengambil dari dia. Al-mi'yar huwal ilm, kata beliau. Tolak ukurnya adalah ilmu. Kalau orang itu punya ilmu, ambil dari dia. Walaupun orang tadi belum pernah bermajlis dengan para ulama. Tapi kalau orang yang jahil, orang yang tidak punya ilmu, walaupun dia di depannya Syekh Al-Albani tahunan, sampai dia jenggoten, sampai ubanan, kalau dia goblok, ya goblok. Walaupun dia bermajlis di depannya Syekh Al-Albani. Al-mi'yar wal ilm. Itu jawabannya Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala wa syafah. Hada huwa. Nah, sehingga apa yang tersebar di kalangan ikhwatiyin yang sekarang ini santer, saya dengar apa namanya, kalau ustaznya belum belajar ke luar negeri, ustaz opo ini kacangan katanya mereka, jelas ya. Lihat ya, belum apa ini kacangan ini, apa ini, belum pernah belajar kepada para masyayikh. Ini naik. Ya kalau yang bilang seperti itu ialah seorang ustaz juga, mending yang belajar seperti itu orang insan yang nggak ngerti agama, yang belum jalan keilmuannya, nilai ustaz itu gitu tadi. Allah musta'an. Itu perkara yang khata, perkara yang salah yang tersebar di kalangan ikhwah yang agak santer begitu. Itu dijawab oleh Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala wa syafah. Ditanyakan langsung oleh Al-Ustaz Al-Akmal sendiri via telepon. Saya dengar sendiri sakitnya. Allahul musta'an. Sehingga al-ibratu bil ilm ya ikhwan, yang dianggap bil ilmu, dengan ilmu. Terlalu banyak ya orang-orang yang bermajlis dengan para masyayikh yang belajar ke Madinah, pulang jadi apa namanya, penjaga wartel. Belajar di Syekh Rabi bin Hadi jadi penjaga warnet. Nah, ada juga nggak ada. Datang dari apa namanya LC sampai sini gabung sama acara Muludan. Nggak ada. Bahkan yang datang dari apa namanya Sofia LC masuk ke PKR. Jadi MPR sekarang. MPR sekarang ini ya. Itu LC itu. Kamu kira LC? LC. LC itu. Hah? Enggak. Itu LC asli. LC asli itu dari Madinah sih. Nah, terlalu banyak. Sehingga tolak ukurnya bukan kemudian dia majlis atau enggak majlis di depan para masyayikh, bukan. Keilmuan dia. Kalau misalkan dia berilmu, memiliki ilmu dengan usul al-sunnah wal jamaah, yustafad min. Walaupun dianjurkan sangat untuk para tulabul ilm untuk rihlah ilmiah
kepada para ulama di sunnah di hadapan mereka untuk mencari ilmu agama, untuk mendapatkan faedah ilmiah, bukan semata-mata untuk dikenal oleh para masyayikh atau mendapatkan pengukuhan kesalahan dia di depan para masyayikh. Allah musta'an. Nah. Nah. Ini bab yang pertama yang menerangkan kepada kita anjuran untuk kembali kepada kitabullah dan juga sunnah Rasulullah SAW dengan pemahaman para sahabat, pemahaman salafun saleh radhiyallahu taala anhum ajma'in, dan ini merupakan usul aslun asil, prinsip yang amat sangat mendasar yang ada pada ahli sunnah wal jamaah, ialah prinsip ini. Dari sinilah dibangun semua prinsip yang ada. Dari sinilah dibangun ibadah mereka, tauhidnya mereka, akidahnya mereka, muamalahnya mereka, akhlaknya mereka, pakaiannya mereka, adabnya mereka, semuanya dibangun dengan prinsip yang tadi itu. Kembali kepada kitabullah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman para sahabat dalam dakwah mereka, perangai mereka, ucapan mereka, amalan mereka, muamalah mereka, akidah mereka, tauhid mereka. Sehingga dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya semata-mata pengakuan. Nah, ini prinsipnya wow. Tapi yang kedua, ini prinsip yang kedua, prinsip persatuan. Al-amru biluzumi jama'atil muslimin wa imamihim wa tahlir min al-furqah. Perintah untuk berpegang teguh dengan jamaahnya kaum muslimin dan imam mereka, dan larangan untuk berpecah belah. Nah, yang perlu diingatkan di sini dengan jamaahnya kaum muslimin itu bukan jamus. Tahu jamus? Ada nggak di kampus? Bukan jamus, jamaah muslimin atau Islam jamaah, bukan. Tapi yang dimaksud dengan jamaahnya kaum muslimin ialah penguasa kaum muslimin. Makanya sekarang di sini wa imamihim, dan imam mereka. Jamaah kaum muslimin yang dipimpin oleh seorang imam, seorang penguasa muslim. Itu namanya jamaah kaum muslimin. Satu di antara maknanya. Di antara makna jamaatul muslimin ialah jamaahnya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Saja jamaah muslimin itu. Itu satu di antara pengertian jamaatul muslimin as-sawatul a'zam ialah mereka. Ada lagi yang mengatakan jamaatul muslimin ialah ahlul haq. Yang namanya jamaah ialah ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak, yang sesuai dengan kebenaran walaupun kamu sendirian. Itu namanya jamaah. Jamaatul muslimin yaitu ahlul haq, orang-orang yang di atas kebenaran, di atas sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Sehingga bukan jamus. Bukan ide. Islam jamaah. Islam jamaah. Bukan. Amma haula itu serpihan, sempalan-sempalan yang ada, subul yang harus dikembalikan kepada jamaah kaum muslimin. Naam. Wa tahliru minal furqah, dan larangan untuk bercakap. Kita lihat sekarang riwayat-riwayat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man faraqa al-jama'ata fi shibrin faqad khala'a ribqatal Islam min 'unuqi. Barang siapa yang memisahkan dirinya dari al-jamaah sejengkal saja, maka sungguh dia telah melepaskan ikatan Islam dari lehernya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man mata wa laysa alaihi imamun mata maitatan jahiliyah. Barang siapa yang mati dalam keadaan dia enggak punya imam, enggak punya pemimpin, maka dia mati dalam keadaan mati jahiliyah. Maitatan jahiliyah itu dosa besar ya Allah. Dosa besar. Alaikum bil jamaah wa iyyakum al furqah fa inna asy-syaitana ma'al wahid wa hum lil ithnain ab'ad wa man arada bahbuhatal jannah fa alaihi bil jamaah. Wajib atas kalian untuk berpegang teguh dengan al jamaah, dan hati-hati kalian dari perpecahan, karena syaitan bersama satu orang dan dia lebih jauh dari dua orang. Dan barang siapa yang menginginkan tengah-tengahnya surga,
maka wajib atas dia untuk berpegang teguh dengan al-jamaah. Wa qala al-jama'atu rahmatun wal furqatu 'adab. Jamaah adalah rahmah dan furqah yang namanya perpecahan adalah azab. Wa qala, beliau mengatakan juga, man kharaja min at-ta'ati wa faraqa al-jama'ah mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang keluar dari ketaatan kepada penguasa dan dia menyelisihi atau memisahkan dirinya dari al-jamaah, maka dia mati dalam keadaan mati jahiliyah. Beliau mengatakan juga, salatatun la tus'alu anhum. Ada 3 orang yang tidak akan ditanyai tentang mereka. Rajulun faraqal jamaah wa ata imamah wa mata asiya. Seseorang yang memisahkan dirinya dari jamaah, bermaksiat kepada imamnya, dan dia mati dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kemudian banyak hadis yang dibawakan di sini oleh beliau faqahullah untuk menunjukkan kepada kita perintah berpegang teguh dengan al-jamaah, yakni para umara kaum muslimin, penguasa kaum muslimin yang memimpin kaum muslimin dengan kekuasaannya walaupun dia itu zalim. Saya bisa membahas masalah itu. Walaupun dia zalim orangnya. Dengan hadis yang disebutkan di sini oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga termasuk hadis yang mengancam kaum muslimin, mengancam seluruh kaum muslimin yang tidak mau mentaati para penguasanya. Faraqal jamaah. Ada yang melepaskan diri, memisahkan diri dari jamaahnya kaum muslimin, dari penguasa kaum muslimin, mengadakan kelompok sendiri. Apa namanya istilahnya? Partai oposisi. Iya. Begitu ya namanya? Nah, oposisi apa oposan? Hah? Partai oposisi ya? Nah, ini nyempal sih. Nah, bukan berarti membedakan partai, bukan. Ini juga yang nabiyakumullah menunjukkan ancaman keras bagi orang-orang khawarij yang berupaya untuk memberontak para penguasa dengan sikap dia faraqal jamaah, memisahkan diri dari jamaah. Dan subhanallah ya ikhwan, riwayat seperti ini yang wadah seperti ini justru dijadikan dalil oleh Jamus tadi untuk menkafirkan kaum muslimin yang bukan dari golongannya. Dengar itu tadi. Man faraqal jamaah bida kibrin faqad khala'a ribqatal Islam min 'unuqih. Barang siapa yang tidak mau gabung dengan Jamus, itu terjemahan mereka. Sejengkal saja, maka dia telah melepaskan ikatan Islam dari lehernya, maka dia kafir, kata mereka. Allahul musta'an. Menafsirkan al-jamaah dengan jamusnya mereka. Dari mana ya ada? Dari mana? Kalau kamu melihat keterangan para ulama, penafsiran para ulama Ahlussunnah, disebutkan ada 5 penafsiran dari kalangan para ulama. Semuanya tidak ada yang ada, tidak ada pada situ pengertian jamusnya mereka tadi. Tidak ada. Ada yang menafsirkan sebagai penguasa kaum muslimin, ada yang menafsirkan as-sawatul a'zam, ada yang menafsirkan yang sedang kebenaran, dan semuanya itu ada pada Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak ada pada yang namanya ide ataupun jamus tadi. Allahul musta'an. Jadi semuanya Allah menunjukkan kepada kita perintah untuk bersatu, menyatukan kaum muslimin dengan satu penguasa, menyatukan kaum muslimin dengan satu pemerintahan, menyatukan kaum muslimin di atas Islam yang benar, yang sahih. Alaikum bil jamaah ila akhir. Dan larangan untuk berpecah belah, memecahkan diri dari jamaahnya kaum muslimin, dari penguasa kaum muslimin, atau memecah belah kaum muslimin dengan serpian-serpian kecil, sempalan-sempalan kecil yang tadi disebutkan di awal pembahasan. Allahul musta'an. Wa qala Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, yadullahi fawqal jamaah, faman shadda lam yubalillahu bi juzurihi. Tangan Allah di atas jamaah, maka barang siapa yang menyempal, Allah enggak akan peduli dengan sempalan dia tadi. Wa qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, ya ayuhan nas, 'alaikum bis ta'ati wal jamaah, fa innaha hablullahi alladhi amara bih, wa inna ma yakrahuna fil jamaah khairun mimma yuhibbuna fil furqah. Wahai segenap umat manusia, wajib atas kalian untuk mentaati penguasa kalian dan jamaah penguasa kalian.
Sesungguhnya itu adalah dari Allah yang Allah perintahkan kalian dengannya. Dan sesungguhnya apa yang kalian benci pada jamaah tadi lebih baik daripada apa yang kalian cintai dalam perpecahan dari al-jamaah tadi. Qala Auza'i rahimahullahu ta'ala kana yuqal, dulu pernah dikatakan, khamsun kana 'alaiha ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wattabi'una bi ihsan. Ada 5 perkara yang itu merupakan prinsipnya para sahabat dan para tabi'in, ijma'nya mereka ya kawan. Luzumul jama'ati wa ittiba'us sunnah. Berpegang teguh dengan al-jamaah dan mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini semuanya aqwal dari para ulama as-salaf, dari kalangan sahabat dan juga para tabi'in dan juga yang lain-lainnya menerang kepada kita semua anjuran untuk bersatu dengan satu jamaah kaum muslimin yang dipimpin oleh seorang imam yang muslim walaupun dia zalim, dan larangan keras untuk memisahkan diri dari mereka, berpecah belah dari mereka. Nah, ini menunjukkan perintah untuk mentaati para penguasa. Nah, sekarang kita lagi. Prinsip Ahlussunnah wal Jamaah secara khusus dalam mensikapi para penguasa mereka. Jadi secara global disebutkan anjuran-anjuran untuk berpegang teguh dengan al-jamaah, jamaahnya kaum muslimin tadi, larangan-larangan untuk memisahkan diri dari mereka. Sekarang dibawakan secara khusus riwayat-riwayat yang bil khusus yang menerangkan bagaimana sungguhnya prinsip Ahlussunnah dalam mensikapi para ulama dan para umara. Ini perlu kita bahas khususnya di zaman sekarang ini, khususnya di pemerintahan Indonesia Raya ini, di mana kita menyaksikan dagelan politik para elit eksekutif selalu bongkar pasang kepemimpinan, satu dicopot, satu digugat, copot lagi, naikkan lagi, gugat lagi, copot lagi, naikkan lagi, ruwet urusan. Setiap muncul seorang penguasa, dihapuskan, digugat, dicaci maki, dicela, hingga akhir. Wajar. Allahul musta'an. Sehingga perlu kita terangkan bagaimana prinsip Islam yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita kaum muslimin dalam mensikapi penguasa mereka yang muslim. Naam, kita terangkan demikian supaya kaum muslimin memahami pemahaman Islam mereka yang sungguhnya, dan kemudian jangan dipahami bahwasanya kalau ada yang menerangkan demikian kepada kaum muslimin dikatakan, wah ini sih orang-orang yang pro status quo ini. Paham enggak? Yang katanya yang pro status quo, ya ini penjahat penguasa orang-orang ini. Bukan begitu. Tapi kita menerangkan perkara seperti ini supaya dipahami, inilah yang namanya Islam sesungguhnya. Inilah yang namanya Islam sesungguhnya yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekaligus panabitina untuk menebus dosa. Ya, penebus dosa. Allahul musta'an, yang dulunya carut-marut dalam bab seperti ini, sekarang ditebus dosanya sebagai upaya kembali kepada pemahaman salaf yang benar dalam perkara seperti ini, sehingga perlu diterangkan kembali, diteriakkan kembali prinsip salaf yang sesungguhnya dalam menyikapi para penguasa mereka yang muslim, supaya jangan salah pahami akibat ulah-ulah yang kemarin itu yang enggak benar itu, supaya jangan dipahami bahwasanya salafus saleh atau pemahaman salaf itu sangat keras dalam menyikapi penguasanya atau anti penguasa atau yang semisalnya. Allahul musta'an. Kalau sekarang bab yang ketiga. Sekaligus nasihat untuk Pak Haji kita ya. Al-amru bi ta'atis sultan wa ikram wa adamul khuruj alaih. Perintah untuk mentaati penguasa dan memuliakannya dan tidak boleh memberontak dia. Kita baca dulu riwayat-riwayat. Qala sallallahu alaihi wasallam, in umira alaikum abdun habasyun mujadda' fasma'u wa ati'u ma qadakum bi kitabillah. Walaupun kalian atau seandainya kalian dipimpin oleh seorang budak Habasyi mujadda' yang putus telinganya,
Artinya dari sisi fisiknya itu sudah nggak pas, istilahnya sudah uzur, nggak layak jadi penguasa istilahnya itu. Ya ininya putus lah, ya tumore putus lah, ya matanya rusak lah, ya segala macamnya lah. Karena walaupun kalian dipimpin oleh seorang budak Habasyi yang terputus telinganya sekalipun, fasma'u wa ati'u, dengarkan dan taati dia, maka adakum di kitabillah, selama dia menuntun kalian dengan kitabullah. Artinya selama dia itu masih muslim. Allah sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani faqad ata'a Allah, wa man asani faqad asa Allah, wa man ata'al amira faqad ata'ani, wa man asal amira faqad asani, wal amiru mujannun. Barang siapa yang mentaati saya, maka sungguh dia mentaati Allah. Barang siapa yang durhaka kepada saya, maka sungguh dia durhaka kepada Allah. Barang siapa yang mentaati seorang amir, penguasa dia, maka sungguh dia telah mentaati saya. Dan barang siapa yang durhaka kepada amir, penguasa dia, maka sungguh dia telah durhaka kepada saya. Dan yang namanya amir itu ialah tameng, misalnya tameng. Yang namanya penguasa adalah tameng. Ini juga menunjukkan perintah yang amat sangat tegas untuk mentaati para umara, mentaati para penguasa. Selama kita muslim. Mentaati para penguasa berarti mentaati Rasulullah SAW. Mentaati Rasulullah berarti mentaati Allah Subhanahu wa taala. Bermaksiat durhaka kepada penguasa berarti durhaka kepada Rasulullah SAW, dan durhaka kepada beliau berarti durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ana bin Hatim qala, dari bin Hatim dia mengatakan, qulna ya Rasulullah, la nas'aluka an ta'ati man ittaqa, walakin man fa'ala wa fa'ala fa dzakara syarr. Wahai Rasulullah, kami tidak bertanya kepada kamu tentang ketaatan kepada orang yang bertakwa kepada Allah. Kami tidak bertanya tentang taat kepada penguasa yang adil, penguasa yang ahli ibadah, yang baik, bukan. Tetapi kami bertanya kepada engkau, wahai Rasulullah, tentang penguasa yang berbuat demikian, disebutkan kejelekannya. Mungkin kalau sekarang di Indonesia ini ialah bagaimana dengan penguasa yang KKN, korupsi, terus apa lagi? Kolusi, nepotisme. KKN, bagaimana dengan penguasa yang koruptor, penguasa yang nepotisme, penguasa yang demikian, disebutkan semua kejelekan-kejelekannya. Ini sudah dulu ditanyakan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Bukan sekarang saja Anda, wahai para pemberontak penguasa, yang kemudian menghujat penguasa kalian, menunjukkan kejelekan penguasa kalian. Kalau para sahabat tanya, bukan menghujat, tanya, bagaimana ya Rasulullah kalau ada penguasa yang demikian, sebutkan semua kejelekannya. Apa kata Rasulullah? Faqalat taqullaha wasma'u wa ati'u. Bertakwalah kalian semuanya kepada Allah, dengarkan dan taatilah dia. Ini kalau yang ngomong demikian itu ialah manusia selain Rasulullah SAW di zaman sekarang ini. Langsung diteriaki sama mereka. Itu grupnya pro sesuatu tadi itu. Itu dai penjahat penguasa itu. Gitu. Allah musta'an. Ini yang ngomong itu ialah Rasulullah SAW. Nabi kalian wahai kaum muslimin. Rasul kalian wahai kaum muslimin. Panutannya kalian wahai kaum muslimin. Ini yang mengatakan demikian. Diperintahkan kita untuk mendengar dan mentaati penguasa kita, walaupun dia berbuat demikian, disebutkan semua kejelekannya. Semua kejelekannya. Naam. Sehingga ini perintah yang amat sangat tegas subhanallah, menunjukkan ketaatan kepada para penguasa. Dan yang namanya syarr itu umum, baik dikatakan penguasa yang zalim atau penguasa yang khain. Wahai Pak Jafar. Nah, umum ini Pak. Walakin man fa'ala wa dzakara syarr. Apa kemudian di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membedakan, kalau penguasanya zalim, apa? Isma'u wa ati'u. Tapi kalau penguasanya khain, berontak. Enggak ada kayak gitu Pak Dik. Jawab, enggak ada kata seperti itu. Saya beli secara umum. Isma'u wa ati'u. Itu keterangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
yakunu umara talinu lahumul julud wala tatma'innu ilaihil qulub. Akan terjadi adanya penguasa-penguasa yang kulit menjadi lembut lunak kepada mereka, tapi hati-hati itu enggak tenang pada mereka. Thumma yakunu umara tasma'izzu minhumul qulub wa taqta'irru minhumul julud. Kemudian akan ada lagi para penguasa, hati-hati semakin takut kepada mereka dan kulit pun menjadi bergentaran terhadap mereka. Ini penguasa yang sangat bengis, yang sangat zalim, yang sangat jahat. Faqala rajulun, ada yang bertanya, ya Rasulullah, fala nuqatiluhum. Wahai Rasulullah, apakah tidak kita perangi saja mereka itu? Kalau sekarang bagaimana? Berontak saja. Apa kata Rasulullah? Qala la ma qaumus shalah. Tidak boleh memerangi mereka, tidak boleh memberontak mereka selama mereka itu mendirikan salat. Ini masih muslim. Masih muslim. Naam. Ini karena bisina azakumullah. Beberapa riwayat yang dibawakan di sini oleh beliau. Wasaqahullah taala untuk menerangkan kepada kita bagaimana sungguhnya prinsip Ahlussunnati wal Jamaah. Dan inilah prinsip Islam dan kaum muslimin yang harus diyakini oleh siapa pemeluknya terhadap para penguasanya. Selama penguasa tadi masih muslim, walaupun dia berbuat zalim yang kayak apapun, fa'ala wa zakara syarr, dia berbuat demikian, dan dia menyebutkan kejelekan yang ada pada penguasa tadi, tetap kita diperintahkan untuk mendengar dan mentaati penguasa kita, dan dilarang keras untuk memberontak mereka selama mereka itu masih muslim. Naam. Berbicara masalah pemberontakan. Ini termasuk perbuatan yang sangat dikecam oleh para ulama ahli sunnah dulu maupun sekarang. Dikarenakan yang namanya al-khuruj al-hukam, memberontak penguasa itu, di samping bertentangan dengan kitabullah dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak ayat hadis yang kita baca tadi itu. Yang namanya pemberontakan itu akan mengakibatkan kekacauan yang amat sangat dahsyat. Kalau kita melihat dalam sepanjang sejarah kaum muslimin, dari mulai pemberontakan yang pertama kali terjadi, yang dilakukan oleh moyangnya para pemberontak dari kalangan Khawarij, gerakan reaksioner tadi itu, dengan dia membunuh Al-Khalifatul Rasyid Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Kita melihat menyaksikan kerusakan yang luar biasa. Ketika kaum muslimin dipimpin Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu majma'in dalam keadaan anteng, aman, sentosa. Kaum muslimin bersatu di atas sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agama Islam siarnya menyebar sana kemari. Terus sayapnya dibentangkan ke seluruh penjuru dunia dakwah Islam ketika itu. Tetapi begitu terjadi yang namanya pemberontakan, terjadi yang namanya kudeta militer tadi itu, sampai para pihak membunuh penguasanya ketika itu, apa yang terjadi? Kekacauan, keributan, negara goyang ketika itu. Sehingga terjadi dua kubu di kalangan kaum muslimin pada waktu itu. Kubu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu sebagai seorang khalifah, dan kubu Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu sebagai pihak yang berupaya untuk menuntut darahnya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Pecah kaum muslimin ketika itu. Pecah sendiri antara para sahabat, dan di zaman kekhilafahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, yang namanya pembukaan kota-kota kufar dimenangkan oleh kaum muslimin, macet. Yang terjadi ialah pembunuhan bersaudara, perang saudara yang ada pada waktu. Janda-janda banyak, anak-anak yatim banyak. Bukan dikarenakan berperang melawan orang kufar, tapi perang saudara antara mereka sendiri.
disebabkan pemberontakan pertama yang terjadi dalam sejarah umat Islam. Luar biasa. Perang sana, perang sini, sampai terjadi perang Sistin, perang Jamal, dan yang lain-lainnya. Kekacauan yang amat sangat luar biasa. Ketika kaum muslimin kumpul, Amul Jamaah di zaman Muawiyah bin Sufyan radhiyallahu taala anhuma, dengan turunnya Al-Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhuma ketika itu dari jabatannya unggul ketika itu kaum muslimin. Ayam. Tapi pada Allah, tatkala pemberontakan terjadi di tubuhnya kaum muslimin dikarenakan kezaliman yang amat sangat ketika itu di zaman kekhilafan, di zaman kepemimpinannya Al-Hajjaj ibn Yusuf As-Saqafi. Ini khilafah Bani Umayyah. Ketika itu qadarallahu wa ma syaa fa'al, Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi ini menjadi amir Irak, gubernur Irak. Dan dia terkenal zalimnya luar biasa, pembunuh berdarah dingin. Al-Hajjaj itu nggak tanggung itu, main begini orangnya, penguasa ini main begini, del. Dan tidak hanya orang-orang awam, kaum muslimin awam yang diginikan sama dia. Para ulama dari kalangan kibarut tabi'in diginikan sama dia. Bahkan sebagian sahabat diganggu busuk sama dia. Saking zalimnya. Sehingga ketika itu kaum muslimin, secara khusus di Irak, di Kufah, di Basrah, dan di tempat-tempat yang lain ketika itu tidak kuat menahan kezaliman Al-Hajjaj ketika itu. Tidak tahan juga. Ini orang zalimnya luar biasa. Akhirnya sampai terjadi ketika itu upaya pemberontakan. Berupaya untuk menggulingkan Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, memberontak khilafah Bani Umayyah ketika itu. Dan itu dibukukan oleh para ulama dalam buku sejarah mereka. Al-Bidayah wa Nihayah Ibnu Katsir, Al-Kamil Ibnu Athir, Tarikh At-Tabari, dan yang lain-lainnya berbicara masalah seperti ini. Dan yang dihasut ialah para ulama. Dikarenakan mereka orang-orang yang dimuliakan oleh kaum muslimin ketika itu, dihasut mereka supaya mereka yang ngompori massa, memprovokasi massa supaya rame-rame berontak penguasa yang zalim tadi. Qadarallahu ma syaa fa'al. Banyak ketika para ulama yang kemudian terpancing, sehingga mereka kemudian menggebu-gebu sekali dalam rangka untuk ingkarul mungkar ketika itu katanya mereka. Dan ini merupakan ijtihad yang salah dari mereka, rahimahumullah wa ghafarallahu lahum. Kemudian banyak umat yang terprovokasi, berupaya untuk menggulingkan kekuasaan Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi ketika itu. Qadarallahu ma syaa fa'al, menunjukkan untuk melihat bagaimana sungguhnya nasib akhir sebuah pemberontakan. Begitu yang terjadi yang namanya pemberontakan, yang terjadi ialah pertumpahan, yang terjadi ialah kekacauan. Sehingga ketika itu banyak para ulama yang disembelih sama Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Bahkan tidak sampai sini saja, Al-Hajjaj bin Yusuf bahkan langsung mengirimkan seluruh pasukan dia untuk mengejar para pemberontak itu. Diburu menjadi buron penguasa. Sehingga luar biasa hancur lebur yang namanya kaum muslimin ketika itu. Para ulamanya banyak yang meninggal, banyak janda-jandanya, banyak anak-anak yatimnya, banyak kaum muslimin yang meninggal dengan adanya pemberontakan tadi. Sudah kekuasaannya terbercokol, mentereng begini nggak pernah goyang, mereka yang takut. Dan itu sepanjang sejarah kaum muslimin
tidak ada kebaikan pada sebuah pemberontakan. Sehingga setelah itu para ulama bersepakat. Setelah itu mereka semuanya ijma' bersepakat tidak boleh adanya pemberontakan dalam Islam kepada penguasa yang zalim sekalipun. Tidak boleh. Dikarenakan mafsadahnya amat sangat besar. Karena si penguasa itu memiliki kekuasaan, dia punya pasukan, dia punya senjata, dia punya kemampuan untuk memperorandakan negeri. Sehingga ini menjadi prinsip Ahlussunnah wal Jamaah yang besar yang tidak boleh dilanggar. Nah, sekarang kamu lihat saja kondisi Indonesia Raya ini. Kamu bandingkan sekarang. Semenjak dipimpin oleh Presiden Soeharto selama 30 sekian tahun ya. Berapa? 32 tahun kira-kira. Nah, kemudian kamu bandingkan dengan seluruh presiden yang ada di Indonesia ini sampai sekarang. Kamu perhatikan. Dari mulai Habibie-nya, kemudian Gus Durnya, ganti Megawatinya, ganti siapa lagi? Oh sekarang ini SD ya. Tapi coba satu lagi yang setelah itu. Kamu perhatikan perbedaan yang amat sangat jauh. Ketika di zaman pemerintahan Bapak Presiden Haji Muhammad Soeharto, itu Indonesia Raya dalam keadaan aman sentosa. Ada tahu ada tak? Nanti dibilang wah ini apa namanya ini pro cendana. Lah kita cuma sekedar berbicara masalah sejarah. Supaya diketahui oleh kaum muslimin bagaimana dampaknya sebuah pemberontakan. Kamu lihat itu dalam keadaan kondisi sekarangnya ya, ekonominya lancar. Dolar itu paling pol 1.200, 500 enggak sampai tinggi. Nilai rupiah sangat tinggi di mata dunia ketika itu. Kondusif. Ada yang macam-macam, cotek, cokil, belum penjara. Tidak ada yang tahu. Sehingga ada yang bisa bergerak ketika itu. Akhirnya adalah sudah aman. Ada yang macam-macam berupaya untuk memberontak. Sudah. Gerakan Kopassus berjalan, berhenti. Bahkan Irian Barat berhasil disatukan menjadi Irian Jaya dengan Indonesia. Kondisi aman sentosa, makmur, tidak ada yang namanya peperangan, tidak ada yang namanya, tidak ada semua ketika itu. Akhirnya adalah, saya mau tanya ini, ya enggak? Harus diakui ya. Nah, coba kamu perhatikan sekarang. Tatkala wibawa sebuah pemerintah muslim diinjak-injak oleh rakyatnya dengan pemberontakan yang pertama kali terjadi di Indonesia Raya ini dengan label reformasi. Pemberontakan reformasi itu artinya pembaruan penguasa. Kan begitu ya? Membarui. Ya kan? Reformis pembaru, ya kan begitu ya? Nah iya, berusaha untuk membaharui penguasa yang ada dalam bentuk pemberontakan. Bayangno, apa pernah terjadi dalam peradaban bangsa-bangsa dunia ini? Adanya rakyat yang kemudian sampai menguasai gedung DPR MPR-nya. Kalau terjadi seperti itu, kamu lihat itu apa tuh di Amerikanya atau di mana-mana nggak ada seperti itu. Itu baru di Indonesia Raya itu kemarin. Ketika gedung DPR dikuasai, menyemut dengan para pemberontak tadi itu. Dengan nama reformasi. Itu supaya sejarah peradaban umat manusia itu cuma di Indonesia saja adanya ketika itu. Sampai diduduki gedung DPR MPR oleh menungso reformator. Pemberontak mereka. Begitu lengser Prabon, Bapak Haji Muhammad saat itu, lengser Prabon. Semenjak saat itu kamu perhatikan fakta sejarah bangsa Indonesia. Apa pernah kemudian aman setelah itu? Tidak ada.
Muskilah demi muskilah terjadi. Permasalahan demi permasalahan terjadi. Yang namanya penguasa semenjak saat itu tidak punya wibawa. Kamu perhatikan itu. Begitu naik penggantinya Pak Harto, Haji Habib, yang dituduh sebagai fundamentalis dikarenakan kuatnya dia dalam berislam. Itu gak lama, senjatanya luar biasa, demo sana, demo sini, di sana, ini, sini, repot. Lengser babon lagi, nggak punya wibawa. Diganti lagi sama yang upaya untuk pemersatu bangsa Indonesia, kata mereka. Diganti oleh Presiden Zauzur. Tidak uzur ya ikhwan, tidak layak pakai itu. Dikarenakan dosa rakyat Indonesia yang menjatuhkan wibawa penguasa muslim mereka ketika itu, Allah gantikan untuk mereka penguasa yang demikian jeleknya. Ketika itu bangsa Indonesia nutup muka, malu. Yakni mukanya itu nggak tahu di mana ini bangsa Indonesia ketika itu, ya Allah, ditonton kita ini. Dan itu kita rasakan waktu kita masih di Yaman. Itu dijelek-jelekkan orang-orang Yaman ketika itu. Pesan Anda seperti itu. Dan seperti ini, Allah musta'an ketika itu. Sama sekali tidak ada wibawanya. Kenapa kamu kira orang ini diangkat pemersatu bangsa Indonesia? Lah, muncul lagi yang namanya demonstrasi, demo sana, demo sini, gugat sana, gugat sini, lengser plafon lagi, belum genap ya? Belum genap, lengser plafon lagi, seret, diganti sama wong wedok. Terus, itu semuanya merupakan ukubah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Diganti dari mulai yang jelek seperti itu. Tambah malu kalau Indonesia ketika itu. Masa nggak ada laki-laki yang luar biasa yang bisa menggantikan penguasa yang sebelumnya? Kok harus itu? Allah Ustaz. Itu semuanya ukubah ya. Itu semuanya ukubah. Peringatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah, perempuan yang memimpin, Rasulullah mengatakan la yufliha qauman wallau amrahum imra'ah. Hilang timur. Tambah semrawut Acehnya. Pecah Ambonnya. Pecah Maluku Halmaheranya. Ya, tambah kacau, tambah semrawut yang namanya Indonesia Raya ini. Yang namanya penguasa tidak ada wibawanya sama sekali. Kamu baca di media-media yang ada itu setiap hari ada yang muji, ada yang gugat, ada yang ini, ada yang itu. Tidak ada lagi wibawanya sama sekali. Kemudian digantikan oleh Bapak SBY. Kita berharap mudah-mudahan kaum muslimin lebih memahami prinsip Islam ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ini. Sesungguhnya prinsip ini tidak berlaku hanya untuk Pak Harto saja, untuk seluruhnya, untuk seluruh penguasa muslim, penguasa yang dia masih muslim walaupun dia zalim, tetap demikian prinsipnya, nggak pernah berubah. Maka dinasihatkan kepada kaum muslimin Indonesia dan khususnya di tempat ini supaya mereka banyak memahami prinsip Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana sungguhnya Islam dalam mensikapi penguasa mereka. Sekian banyak hadis yang kita baca menunjukkan kita diperintahkan untuk mentaati mereka, mendengarkan mereka dan tidak boleh memberontak mereka. Sehingga untuk presiden yang satu ini kaum muslimin harus lebih banyak mengamalkan sunnahnya Rasulullah tadi itu. Dia muslim kan? Muslim ya, haji ya? Haji ya, ganteng kan? Ganteng ya, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Dia dari militer kan? Iya, dari militer dia, bukan dari sipil. Dari militer. Iya, dari militer. Gagah orangnya kan? Wakilnya siapa? Yusuf Kalla. Dia muslim kan? Muslim ya, iya. Haji juga kan? Haji.
Masya Allah tuh. Perang apa lagi? Apa kemudian penguasa yang seperti ini masih juga diberontak? Hah? Ya. Prinsip Islam yang diajarkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ialah mendengar dan mentaati mereka dan tidak boleh memberontak mereka. Hadahullah. Yang terakhir, al-amru bis-sabri ala jawri sultan. Perintah untuk bersabar atas kezaliman penguasa. Wa indama yara minhu ma yakrah. Dan tatkala dia melihat dari penguasa tadi apa yang dia benci. Ini perintah untuk bersabar. Berikan perintah untuk mentaati penguasa, larangan memberontak, dan sekarang diperintahkan kita untuk bersabar. Tatkala kita menghadapi dan melihat adanya perkara-perkara yang jelek pada penguasa tadi. Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man ra'a min amirihi syai'an yakrahu falyasbir." Barang siapa yang melihat dari penguasanya sesuatu yang dia benci, disuruh sabar. Waqal, dia mengatakan, "Amma ba'd, innakum satarawna atharatan fasbiru hatta talqaw." Sesungguhnya kalian wahai para sahabat, wahai kaum mukminin, kalian akan mendapati asarah, yakni hak kalian yang diberikan oleh para penguasa. Fasbiru hatta talqawni, sabar kalian hingga kalian menjumpai aku nanti. Tuh, sabar. Diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabar. Melihat penguasanya kok dikhabarkan KKN, korupsi, uang negara sekian J, sekian M, sekian T. Wah, koruptor ini. Lihat kok nepotisme kabeh di kono kabeh iki warga dhewe. Hah? Apa yang semisalnya? Atau melihat apa namanya? Keputusan yang mungkin enggak cocok misalkan menurut Anda. Disuruh sabar. Dan tidak boleh memberontak penguasa tadi. Tidak boleh menghujat penguasa tadi. Tidak boleh mencela penguasa tadi. Tapi disuruh sabar. Man ra'a min amirihi syai'an yakrah falyasbir. Disuruh sabar. Naam, disebutkan dalam perkara yang sebelumnya tadi itu, fa inna ma yakrahuna fil jamaah khairun mimma yuhibbuna fil furqah. Sesuatu yang mereka benci para jamaah tadi itu lebih baik daripada yang mereka sukai dalam perpecahan. Dan juga prinsipnya Ahlussunnah ya ikhwan, tidak hanya kemudian sabar saja. Sabar sekaligus berupaya untuk menasihati penguasa tadi. Menasihati penguasa tadi. Dan juga termasuk prinsipnya Ahlussunnah wal Jamaah dalam bab menasihati para penguasa. Itu bukan dinasihati di depan mimbar halayak ramai. Bukan di forum umum. Bukan kemudian menasihati para penguasa di sayan. Itu bukan nasihati, itu namanya. Itu namanya apa? Ini namanya seperti itu. Bukan. Nasihat itu ialah dengan cara bainahu wa bainak, antara dia dengan penguasa. Kalau memang kamu itu jantan, berani menasihati penguasa, tanggung resikonya sendiri. Datang kepada penguasa itu, para penguasanya datang di rumahnya, ada tempat-tempat ketemu dengan dia, ada bainahu wa bainak. Nasihati, presiden. Ini begini. Bawakan ayatnya, bawakan hadisnya, diingatkan dengan cara yang lemah lembut, dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik. Ini keliru Pak Presiden, yang melanggar sunnah, yang melanggar syariah, yang betul demikian. Kalau diterima alhamdulillah, kalau enggak ya sudah. Anda telah menunaikan kewajiban Anda. Ketangkap ya kamu sendiri yang ditangkap. Naam. Begitu. Ini disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Majah. Rasulullah mengatakan afdal jihad kalimatu haqqin 'inda sultanin kafir. Jihad yang paling utama ialah kalimat hak, ucapan-ucapan yang baik di sisi penguasa yang zalim. Sisinya ngomong sama dia. Ngomong sama dia, Pak Penguasa, Pak Presiden. Ini keliru Presiden. Ini begini terangkan begitu. Ini tahul jihad
Kenapa? Resikonya kamu sendiri. Kalau dia marah-marah, emang kamu ditangkap, emang kamu dieksekusi atau misalnya, resiko sendiri. Ada huwa. Sehingga yang diupayakan oleh sebagian kaum muslimin sekarang ini, berupaya untuk menasihati penguasanya dengan cara belak-belakan, dengan cara di mimbar-mimbar Jumat atau di mimbar-mimbar khalayarannya atau yang semisalnya. Ini perkara yang muharram, menjadi prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Mari diperbolehkan ya kawan. Sampai kemudian menghujat penguasanya. Oh dia demikian. Ini kalau nggak salah baru beberapa waktu yang lalu ya. 100 harinya SBY. Iya. Itu beritanya, kebiasaannya orang Indonesia yang jelek itu ditunggu sampai niat yaum 100 harinya membawa kebaikan bangsa atau tidak. Artinya sang penguasa siap-siap dihujat pada hari yang ke-100-nya. Iya. Begitu kan? Iya, itu kebiasaan Khawarij. Itu yang sangat dilarang dalam Islam. Nah, tidak Ahlussunnah menasihati. Kalau ada perkara yang dibenci pada penguasanya, sabar, jangan memberontak, jangan dihujat, dinasihati dengan cara yang baik, baina kau baina, 4 mata dengan penguasa itu. Nah. Dan termasuk prinsip Ahlussunnah wal Jamaah dalam bab penguasa ialah mendoakan kebaikan untuk penguasa tadi itu. Didoakan supaya dia mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala menjadi penguasa yang saleh, penguasa yang baik, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala teman-teman yang baik, diqanatan salihah, teman-teman yang baik, diberi pejabat-pejabat yang baik. Nah, itu termasuk prinsip Ahlussunnah wal Jamaah, prinsipnya kaum muslimin yang harus diamalkan oleh kita semuanya. Nah, dikarenakan kalau sudah baik penguasanya, maka akan baik pula rakyatnya. Tapi kalau jelek penguasanya, maka akan jelek pula rakyatnya. Sehingga terus diupayakan doa kebaikan kepada para penguasa tadi yang ada. Dan juga termasuk prinsipnya Ahlussunnah wal Jamaah dalam bab penguasa ialah melaksanakan perkara-perkara ibadah jamaiyah dengan para penguasa. Salat Jumatnya, salat jamaahnya, kemudian Idul Fitrinya, kemudian juga jihadnya dan yang lain-lainnya, itu semuanya dilakukan dengan para penguasa atau orang-orang yang ditunjuk oleh para penguasa atau dengan kaum muslimin secara umumnya. Naam, dan tidak boleh menyelisih para penguasa dalam bab ini. Karena seorang penguasa tidak hanya mengurusi pemerintahan saja, tapi juga mengurusi keagamaan rakyatnya. Sehingga penguasa yang berhak untuk mengimami salat Jumat, yang berkhutbah, dia yang mengimami salat Jumat. Seorang penguasa yang berhak untuk mengimami salat berjamaah. Seorang penguasa yang berhak untuk memimpin jihad fisabilillah. Seorang penguasa yang berhak untuk mengimami salatul isyair dan juga yang lain. Itu para penguasa semuanya itu. Atau orang-orang yang ditunjuk oleh para penguasa. Naam. Atau jika dipersilakan oleh para penguasa, la bas kaum muslimin untuk melaksanakannya. Allahul musta'an. Sehingga dengan demikian kalau prinsip Islam dilaksanakan oleh kaum muslimin dengan sebaik-baiknya, maka insyaallah taala akan terwujud yang namanya persatuan kaum muslimin di atas Islam yang benar dengan satu pemimpin, satu jamaah. Tidak ada yang namanya perpecahan di kalangan kaum muslimin, dan juga akan terwujud yang namanya sebuah negara yang ayem, tentrem, gemah, melimpah loh sinawi, katanya orang Jawa ya. Ya gimana Pak? Jenazah kaum muslimin, masalahkan jenazah kaum muslimin, dan itu juga merupakan hakul muslim alal muslim, hak muslim atas muslim yang lainnya. Kalau dia meninggal dunia, disolatkan, dikafani, kemudian disolatkan dan diantarkan jenazah dengan kuburan. Ada pun yang terjadi di kalangan sebagian masyarakat, ada yang sebagian kaum muslimin yang mungkin banyak dosanya, yang banyak bermaksiat, atau mungkin yang jarang sholat, atau yang semisalnya. Bagaimana itu? Naam, prinsipnya selama dia masih muslim, dan belum dinyatakan kafir keluar dari Islam,
maka kaum muslimin berkewajiban untuk mensalatkan jenazahnya. Berkewajiban. Dengan riwayat tadi itu, hakul muslim al muslim situn, di antaranya wa idza mata fatta'hu, dan juga salat jenazah merupakan fardhu kifayah. Walaupun dia banyak dosanya, walaupun dia mungkin orangnya sedikit-sedikit lah. Nah, adapun orang kufar, kalau yang meninggal itu orang kafir, yang nyata-nyata kafir, Nasrani, Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha atau yang lain-lainnya, maka haram hukumnya, tidak diperbolehkan bagi kaum muslimin untuk mensalatkan jenazah mereka. Allah mengatakan la tusalli ala ahadin minhum mata abada. Janganlah engkau wahai Nabi ya kaum muslimin, janganlah engkau mensalatkan jenazah mereka orang kafir yang mati selama-lamanya. Tidak boleh. Jadi kalau dia orang kafir mati, maka tidak boleh mengurus jenazah dia urusannya dengan agama dia sendiri. Kalau misalkan dia Kristen, larinya kepada Kristen atau yang lain-lainnya, kaum muslim diharamkan untuk mengurusi jenazahnya orang kafir. Kalau dia masih muslim, walaupun dia itu mungkin banyak dosanya, walaupun dia itu mungkin ibadahnya itu nggak lempeng, nggak semangat, tapi dia masih muslim, maka berkewajiban untuk mengurusi jenazah kaum muslim. Dilihat kalau misalkan dia nggak tahu sama sekali itu, dikarenakan dia jahil, orang yang nggak ngerti apa-apa, bukan karena menentang, nggak ngerti hukumnya, malas atau yang semisalnya, agaklah bersih Islam. Ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, ada yang mengatakan orang yang nggak sholat itu dia kafir, walaupun dia malas, ada yang mengatakan dia nggak kafir selama dia tidak menentang ibadah sholat. Nah, selama dia masih muslim.